warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Palembang Info. Ketemu lagi bersama saya Dwiki Adi Putra di Cindo. Cerita inspiratif dulu kita. Sore ini kita akan ngobrol dengan putri cantik yang baru saja pulang dengan membawa bangga Sumatera Selatan di ajang pageant Putri Anak Indonesia tahun 2024. Dan pulang dengan membawa gelar Putri Anak Budaya Indonesia tahun 2024. Langsung saja kita sambut Kirana Pramudita Sanjaya. Halo Kirana, apa kabar? Halo Kak, baik. Kirana, ini luar biasa, cantik banget ditambah dengan Makasih, mahkotanya Kak. dan juga selempangnya yang sangat membanggakan. Kirana, kesibukan sehari-harinya apa sekarang? Tentunya sekolah ya. As Putri Anak Indonesia Budaya 2024, of course I have to teach the young generation to preserve our culture, especially since that I know that the young generations right now think that traditional clothes and our tradition is old-fashioned. I want to show that tradition can be cool. It can be modernized without it fading away. Sebagai part of Putri Anak Indonesia, Kirana juga banyak runway gitu and modeling and also photo shoots and of course my content and also my advocacy Lentera Kirana. Wow, jadi Kirana ini teman-teman ya membawa gelar Putri Anak Budaya ini sangat luar biasa. Kita akan diskusi panjang dengan Kirana gimana sih prosesnya gitu ya. So Kirana tadi teman-teman dengar bahasa Inggrisnya fasih banget ya. Memang Kirana ini sehari-hari menggunakan bahasa Inggris ya, kebanyakan berarti ya? Iya, soalnya Kirana juga di sekolah masuknya tuh international class. Jadi di mana kelas itu tuh kebanyakan tuh speaknya tuh English. Kirana juga udah ngomong bahasa Inggris tuh dari TK, because I get used to be watching English content on YouTube instead of Indonesian ones. Oke, memang sekarang bahasa Inggris ini penting banget ya, Iya. Kirana. Nah, bagi Kirana sendiri kan pasti kan ada kesulitan tersendiri ya untuk belajar bahasa Inggris lebih dalam dan juga berbicara sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Nah, dari Kirana sendiri awal mulanya itu gimana dan kesulitannya apa aja sih kalau mau belajar bahasa Inggris? Kalau Kirana itu ngomong bahasa Inggrisnya sebenarnya dari bayi. Dari bayi, Iya, berarti dari iya. mama ya? Yeah, how I communicate with my aunt, my peers, my parents. I usually communicate in English. Karena juga TK-nya dulu tuh Inggris. I feel like English now is like a necessity. It's an international language that needs to be bisa di salah semua orang gitu. Because almost everyone in the world communicates with this language. Oke, so pastikan ketika kita dari kecil bahasa Inggris ya Kirana, ada kesulitan nggak untuk komunikasi dengan teman sepermainan lah ya yang menggunakan bahasa Indonesia itu gimana Kirana? Sebenarnya I like to biasanya kalau misalnya orang speak with each other with English, they will get used to it. Jadi lama-lama tuh bisa seperti Kirana itu dulu tuh juga kalau ngomong sama teman tuh selalu English gitu. Kalau with my little brother I also mostly use English. That way dia juga jadi lebih lancar Inggrisnya gitu. Oke, berarti learning by doing ya? Ya, lebih. Oke, so Kirana sekarang kelas 8? Ya. Kelas 2 SMP Iya, gitu ya? SMP. Tetapi dengar-dengar pas SD sudah membanggakan juga nih, tapi bukan lewat pageant ya, dengan bahasa Inggris tadi. Iya. Itu menang apa sih kalau boleh tahu Kirana? Before pageantries, I am more of an academic person. Jadi Kirana ikutnya tuh kayak OSN bahasa Inggris, Olimpiade Science. But after a while, I wanted to step out of my comfort zone and trying Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan 2024, and I got the title of first runner-up Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan 2024 and move on to the nationals, which I have won third runner-up or Putri Anak Indonesia Budaya 2024, and I'm so proud to be able to bring South Sumatra's name in the nationals. Wow. So, Kirana kan dengar-dengar nih waktu
dari SD karena juga hobi main piano. Ya, ya. Itu hobi atau gimana? Kirana sebenarnya pengen belajar music, Oke. but I didn't know what. Ya, Kirana maunya singing or violin or piano, but I decided to stick with piano because that's the music that I'm interested in. Jadi with this piano skill, I can use this to show off my bakat. Seperti my talents in the South Sumatra, ajang South Sumatranya, I bring piano, and then for the nationals, I also play piano Gending Sriwijaya. Gending Sriwijaya. Nah, itu gimana tanggapan dari audiens dan juri gimana melihat main piano tapi lagu daerah kan ya, Gending Sriwijaya kan? Yeah. I wanted to show off our culture, our traditional music, and I picked Gending Sriwijaya. They all seems to like it. My teacher, my piano teacher also is very proud of me, so I'm very happy. Since di sana di talent show kemarin tuh, I'm the only one who plays piano. Oh ya? Iya. Wow. Wow. Jadi memang udah sempet ikut ajang piano juga kan ya? Iya. Itu juara berapa kira-kira? Kirana sering juga ikut lomba-lomba piano. I have won several awards, gold awards, diamond awards, and I want to keep pursuing piano, and I want to increase my talents in it. Susah nggak sih main piano? Kalau kalian punya passionnya itu nggak ada susah-susahnya sih, soalnya kalian ingin latihan, kalian ingin lebih better, kalian wants to play more, you can sight read, and I just want to keep pursuing my piano. Oh, keren. Karena kalau lihat main piano kayak sulit banget ya. Harus menyesuaikan notnya dengan jari sulit gitu kan. Nah, jadi memang bahasa Inggris oke. Nggak hanya bahasa Inggris, bahasa Jepang juga oke nih. Bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris, piano, public speakingnya juga oke. Ini memang kursus atau gimana? Kalau untuk public speaking, we all start somewhere. Before I got introduced deeper into the pageant world, I have trouble speaking in public or speaking to the camera because I always get nervous. Cerita sedikit, Kirana kemarin pas grand final Sumatera Selatan itu tuh mual karena ketakutan. Gugup ya? Gugup. So with a lot of practice, with your passion into pursuing this, you want to use your voice to advocate, you will of course be better at things. Especially kalau udah ada niatnya ya untuk lebih better gitu. Same with piano, kalau kalian ingin mau jadi lebih better, kalian harus tetap latihan everyday. Kemarin pas grand final di national and grand final Sumatera Selatan, Kirana itu tiap malam tuh latihan 2 jam. Latihan apa? Latihan public speaking. Abis itu Kirana juga ada kursusnya. Jadi di awal the coach that introduced me to Putri Anak Indonesia South Sumatra, and juga bantu Kirana dengan public speaking, kayak pertama kali itu Kak Jeko from B Model, and then dari Sumatera Selatan juga ada di NA. Abis itu Kirana lanjut pas di nasional juga Kirana juga les di Kaldare with Kak Rajas, and also Oke, berarti Kirana banyak banget ya, ada les-les bahasa piano, public speaking, mungkin manner kan juga les juga gitu kan. Itu gimana menyeimbangkan kesibukannya? Itu kan sekolah dari pagi sampai sore. Iya, sampai sore. Nah, itu gimana ngatur waktunya? Capek nggak sih Kirana? Ya, yang pasti capek kalau kalian mau ikut pageant kayak ini, apalagi kalau masih sekolah ya. You guys have to make sacrifices, but of course, I like to set my priorities using a priority scale. Kirana lihat dulu di day itu yang mana yang lebih penting gitu, biar Kirana selesai yang itu dulu sebelum ngerjain yang lain. I really recommend this, and I said this a million times kalau Kirana lagi di TV or podcast, whenever somebody asks me how can you balance your time, I always say make a priority scale, and set a priority scale, see what is the top on your list, and you have to do that first. Berarti masih dari SD SMP udah belajar skala prioritas
nih warga Palembang Info ya. Jadi luar biasa. Jadi memang lesnya berarti tiap hari gantian gitu ya. Iya, Mungkin hari ini les piano, public speaking kayak gitu. Terus tugas sekolah gimana? Fortunately, IGS itu udah ada using technology. Jadi kami udah ada yang namanya Moodle, di mana setiap kali selesai sekolah tuh materi yang misalnya ada yang ketinggalan gitu ada di Moodle itu. Jadi udah canggih. Jadi bisa every time everywhere ya. Iya, bisa every time everywhere. Dan dengan mengerjakan tugas-tugas ataupun materi-materi yang tertinggal gitu ya. Oke, so kita masuk nih ke dunia pageant nih ya. Bahasa Inggris sudah menang, piano juga udah ya gold medal. Kenapa memilih dunia pageant? Like I said, I wanted to try something out of my comfort zone. Soalnya kalau kalian nge-stuck di salah satu dunia aja, kalian itu juga harus explore dunia lain seperti public speaking ya, karena itu is an essential talent or something that you need to have in the real world. Kita itu, we have to use our voices to advocate, we have to use our voices to speak up and give what we want to say to the world. Oke, so memutuskan masuk ke dunia pageant melalui Putri Anak di Putri Anak ini ya, memang pengen keluar dari zona nyamannya ya. Zona mungkin udah terbiasa main piano dan juga belajar, pengen coba untuk ke pageant. Nah, apa yang dipersiapkan Kirana untuk masuk ke dunia pageant? Mungkin ada warga Palembang Info nih, aku nonton Kak Kirana jadi termotivasi mau ikut pageant juga gitu kan. Terus memang sebelum mengikuti proses yang sangat panjang, karantina, tugas dan lain-lain, apa sih yang harus disiapkan? Oke. Like I said, Kirana kan banyak kursus juga ya kan. You have to keep on, kalian tuh harus belajar the three main things, yaitu public speaking, catwalk, seminars. Soalnya kalau kalian ingin mungkin masuk Putri Anak Indonesia, kita tuh ada slogan Smart Behavior Beauty Inspiring. Smart Behavior Beauty Inspiring. Kalian harus mempunyai itu. Jadi kalian kalau kalian mau jadi inspiring, kalian harus bisa berbicara kan, bisa mengasih contoh, bisa jadi role model for kids, especially and also your advocacy. Somewhere you have to help people, especially if you have a title, you have to help people. Not even if you don't have a title, you still have to help people, right? But if you want to dig in deeper and help more people and reach a bigger audience, I suggest joining Putri Anak Indonesia. Oke, so banyak yang dipersiapkan tadi, public speaking, manner, catwalk. 3 poin ini yang penting untuk diikuti untuk ke ajang masuk pageant ya. Mungkin hampir semua pageant harus memiliki modal ini dulu untuk di awal kan Kirana. Nah lalu boleh dong, Kakak kepo nih pas awal Kirana daftar terus ngikutin proses-prosesnya gimana sih Kirana? Jadi awalnya kan kita di South Sumatra dulu before entering the nationals. Kirana was introduced Putri Anak Indonesia by my coach Kak Jacob, and then my mom decided to support me, and then when I joined, everyone started supporting me, whether it's my school, my friends, my family, they all supported me and helped me through my obstacles. And like I said, I won first runner-up Putri Indonesia Sumatera Selatan 2024, and then I moved on to the nationals at South Sumatra too, and I won Putri Indonesia Budaya 2024. Oke, so prosesnya yang dilalui itu apa aja, Kirana? Mungkin ada beberapa tahapan-tahapannya, ada karantina tuh ngapain aja? At Sumatra Selatan, our quarantine includes classes. So there are catwalk class, public speaking class, advocacy class, and of course choreography class, because when the grand finale starts, before you guys start with the speeches, your evening dresses, you guys have to perform a semacam kayak dance sebelumnya. Jadi kalian tuh ngedance bareng-bareng gitu for the opening, and then after that you move on to the next top 10, top 5 kayak gitu. Yang daftar di angkatan Kirana berapa orang untuk Putri Anak Sumatera Selatan?
I'm pretty sure 13. Oke. 30 13. 13 ke 10 ke 5. Iya, 13 ke 10 ke 6. Oh, 6. Oke. So, setelah menang itu kesulitannya apa untuk karantina di Sumatera Selatan menurut Kira? For me it's choreography because soalnya kalian itu ngedance for 4 hours in heels, jadi pasti kakinya sakit ya, kram gitu. Jadi pas di nasional juga sama, pas choreography class kalian itu kemarin tuh sampai malam jam 12 bisa. Oh, wow. Latihan. Iya. Untuk perform di besoknya. Iya. And then in the quarantine, of course, ada penilaiannya juga ya. Juga ada deep interview di mana dig deeper about us, about our passion, about what pola pikir kita tuh gimana. So ketika final nih di Putri Anak Sumatera Selatan, sempat nyangka nggak sih bisa berada di runner-up 1 ya? Untuk yang di Sumsel ya? Iya. Sempat nyangka nggak Kirana? Sebenarnya Kirana itu udah give my all sih. Jadi I have given my all. I have practiced for hours, and I have also udah latihan, udah kursus. So I'm very happy bisa menang first runner up gitu. Optimis saya, ya, optimis aja gitu ya. Pokoknya sudah maksimal lah, sudah semaksimal mungkin ya. Dan menjadi runner up 1 untuk mewakili Sumatera Selatan ke Indonesia. Iya. Nah, boleh dong ceritain dong tadi Sumatera Selatan. Di Indonesia gimana? Pasti kan lebih sulit kan, lebih ketat kan. Itu gimana Kirana? Kalau di national, the quarantine is a little bit same. Tapi di sana juga quarantine-nya tuh lebih lama. Soalnya itu tuh 4 days. I'm pretty sure 4 days itu quarantine-nya. So it's obviously gonna be longer. Kalau di South Sumatera kemarin tuh itu tuh di hari libur, tapi kayak 1 minggu weekend ya, ya weekend ya. So it can reach up to like 3 weeks kemarin tuh kalau di South Sumatera. Jadi kalau di nationals itu kemarin tuh dari pagi sampai malam, tapi di nationals itu ada gala dinnernya where you guys have to present your advocacy to the whole with using akbaya gitu. And then after that there's the talent show and it's pretty jadi tuh capek. But once you meet all of your friends there, getting new people, getting to know new people from many different background cultures, mulai dari Aceh sampai Papua. Berarti 34 provinsi pada saat itu 38. Kemarin tuh nggak nyampe. Oh, nggak sampai. Oke. Berarti ada dari Aceh sampai Papua gitu ya. Seru ya? Seru. Jadi you guys make new friends, get to know each other. Kirana juga ketemu banyak teman. And that is one of the unforgettable memories that you will get in Putri Anak Indonesia. Ya, salah satunya teman-teman tadi ya. Soalnya menurut Kirana, what makes this quarantine fun, what makes me happy to attend is one of them is the friends that I've made. Di sana itu everyone itu ramah, nggak ada yang judes, nggak ada yang kayak mesok lah kalau orang Palembang ya. Semuanya tuh ramah. Everyone wants to be friends with everyone, so it's just rasanya tuh we can be our real self there without hiding behind a mask. Oke. So dengar-dengar ada kesulitan tugas-tugasnya tuh buat konten gitu, ada juga kan di sana ya? Kalau kesulitan sih mungkin for me the struggles I've dealt with is probably handling my nervousness. Soalnya Kirana tuh Kirana agak grogi, tapi kalau Kirana udah di atas stage itu Kirana kalem. Jadi sebelumnya aja. Ya. Iya, soalnya udah overthink duluan kalau salah ngomong gimana gitu. Tapi ya kalau kalian udah latihan itu pasti bisa bawa happy aja gitu. Oke.
Akak dengar nih, pas karantina sempat sakit mata ya katanya. Iya ya. Iya. Itu gimana ceritanya? Itu H-3 itu Kirana langsung sakit mata sampai pusing. Pas di karantina sakit. Jadi ya Kirana kan I can't afford to lose a day of quarantine. Sama itu kan nggak serius-serius banget ya, cuma sakit mata aja. Jadi Kirana tutup pakai eyeshadow. Abis itu Kirana ya stay strong aja, pura-pura nggak tahu aja. Abis itu nggak ada yang nyadar sampai Kirana ngomong, aku sakit mata loh, nggak kelihatan. Terus ya dipelajarin sama dong ya, berarti ya kayak di Indonesia tuh public speaking, catwalk, manner. Iya, soalnya itu yang main reasons-nya itu ya, sebagai queen kita tuh kan harus ada, like I said the slogan, smart behavior, beauty inspiring. Yang paling penting menurut Kirana itu behavior and inspiring. Soalnya kita sebagai queen itu harus bisa menginspirasi kan. It's a queen speaks with her actions as well. One of the things that I see you guys is just dream. Nggak ada yang take action gitu. You guys have to take action if you want something. Kalau misalnya kalian juga ingin menjadi queen yang wawasannya luas, yang bisa berbicara di depan umum, can go to a stage and talk to people, you guys have to take action. You guys have to join, nggak harus join pageant sih. Yang penting kalian bisa berani dulu. Bisa, iya, jangan takut untuk memulai sesuatu hal ya, Kirana. Jadi memang anak-anak sekarang udah banyak idenya tapi takut untuk memulai. Jadi mulai dulu lah gitu ya. Masalah berhasil tidak urusan belakang gitu ya. Nah, bisa menjadi putri anak budaya ini gimana ceritanya? Pas karantina kan pasti ada nilai, apakah memang Kirana selama karantina apa ya istilahnya memperkenalkan budaya-budaya, tertarik ke culture atau gimana? Nah, kalau itu sesuai jurinya. Jadi itu our title budaya pendidikan is like runners up. Kecuali yang winner ya. Jadi tuh pariwisata is the first runner up, lingkungan itu second runner up, budaya is third runner up, and then pendidikan is fourth runner up. Jadi kalian itu masuk top 5 itu sesuai dari grand final and quarantine. Kalian quarantine is you guys have to make a lot of friends. You guys have to active in whether it's lagi ada materi gitu, you guys have to ask a lot of questions, especially if you guys kalau misalnya takut itu juga susah nantinya. Soalnya kan yang dilihat itu ya siapa yang berani, siapa yang behaviornya bagus gitu. For grand final juga dilihat speechnya, dilihat answer Q&A-nya, dilihat catwalknya gitu. Pertanyaan yang kira dapatkan apa waktu di final? What do you think about bullying? Oke. So memang berarti dengan jawaban itu yang menjadi penilaian? Iya, itu juga main penilaiannya. Oke. So setelah pulang dari ajang pageant Putri Anak Indonesia membawa gelar ya, membawa gelar nih, tanggung jawab ya sebagai Putri Anak Budaya Indonesia. What will you do? Of course, I will continue my advocacy, especially since I have won in the nationals. It will let me reach a bigger audience. Jadi kalau kalian ada yang mau volunteer nih di Lentera Kirana, kalian bisa DM IG Lentera Kirana, Lentera.Kirana. Di sini kita juga sebagai queen itu harus bisa membantu ya. Lentera Kirana ini sebenarnya udah berjalan dari dulu, tapi baru dipublish itu pas kemarin di Sumsel. Saya Kirana baru aktif banget gitu, konten-konten banget itu tuh Sumsel. Jadi Kirana have collaborated with many different people. Contohnya Sriwijaya Plus, Koala, Kojartis. I am also one of the first child caretakers in South Sumatra for kids with HIV and AIDS. I've been focusing on marginalized street kids, kids with chronic illnesses, and
with disabilities as well. Oke, so kakak tertarik dengan Lentera Kirana tadi, Kirana. Dari nama ini Lentera, itu yang menerangi, Ini bergeraknya di bidang apa dan program-programnya seperti apa yang sudah dilakukan di Palembang ataupun di Sumatera Selatan, Kirana? Oke, so Lentera Kirana itu bergerak di bidang mostly social and education, but since I am Putri Indonesia Budaya, I'm gonna try to make more content about budaya. Di sini Kirana udah mulai ya buat banyak konten tentang budaya, but of course with social and education I will keep pursuing it. Kirana juga banyak program seperti jadi English teacher at Kojartis. Kirana juga sering ajak main mereka. Saya kan Kirana kalau kita misalnya belajar terus nanti hilang minatnya ya. Kita harus ada breaks once in a while kalau ada mainnya. Jadi Kirana juga sering ajak mereka main gitu. Terakhir kali Kirana juga ajak mereka main ke apa ya namanya, yang Jakabaring Sport City, and mereka itu sangat antusias gitu. Iya seru banget, iya refreshing. Kirana juga for the kids with HIV, Kirana juga kemarin pas ulang tahun Kirana juga ajak makan, and I'm planning to visit there again. Kayaknya tahun ini kita rayain ulang tahun bareng yuk. Karena sama-sama Juli nih, ya cuma beda berapa hari nih, 4 Juli, 21 Juli. Iya. Ya kita nanti rayain bareng ya, kita ada event bareng kayaknya ya. Oke, so Kira dengan pencapaian yang luar biasa, membanggakan ini ya, Putri Budaya Anak, jadi tadi dengan Englishnya, dengan pianonya, dengan beberapa kompetisi gitu kan. So kedepannya Kirana mau ngapain lagi nih? Oke. Kirana sih belum kepikiran ya kedepannya. Saya Kirana masih fokus untuk 1 tahun ke depan ini ya. Tapi hopefully I want to join Putri Indonesia. Wow, Putri Indonesia. But kalau udah dapat Putri Anak ini, dia ada kontraknya nggak sih Kirana untuk mengemban amanah itu ataukah seterusnya? Kalau misalnya di PAI itu kalau misalnya masuk top 5 itu nggak usah ikut ajang dulu sampai 2 tahun, tapi setelah itu kami bebas gitu mau ngapain aja terserah. Tapi ya Kirana nggak ada tidak ada niat, bukan nggak ada niat sih, kayak nggak ada pikiran untuk ikut ajang-ajang lain gitu. Belum ya ada. Karena masih mau fokus dulu ke sini. Iya, mau fokus dulu ke sini. Sama kan nanti juga bentar lagi SMA, mau belajar gitu. Kirana cuma pengennya ikut PI sih. Oh, Putri Indonesia. Iya. Kan memang banyak juga pageant kan, kalau nggak salah ada juga Putri Remaja ya. Iya, itu PRI. Putri Remaja. Oh, berarti Putri Anak. Kalau berarti karir itu Putri Anak, Putri Remaja, Putri Indonesia. Putri Indonesia. Oke. Ya, semoga dengan modal yang luar biasa Kirana sudah pelajari dari dini gitu ya. Semoga bisa tercapai untuk ikut Putri Indonesia dan membanggakan Palembang terutama. Dan terakhir karena mungkin ada pesan ataupun tips lah yang ingin Kirana sampaikan untuk warga Palembang Info, terutama dengan teman-teman yang masih berada di seumuran dengan Kirana, mungkin ada yang tertarik dengan untuk ikut dunia pageant ataupun tertarik dengan Olimpiade ataupun bahasa Inggris yang luar biasa nih Kirana ya. Mungkin silakan Kirana. Okay. My message is to always step out of your comfort zone, especially if it's a positive thing and you guys actually want to do it. You guys have to step out whether you think, oh my god, I'm so scared. What if I fail? Itu urusan belakang. What you need to do is try it, be brave, and keep on practicing until you can reach what you want to be. Keren banget. Oke, warga Palembang Info, inilah Kirana Pramudita Sanjaya. Oh iya, lupa tadi. Kalau mau follow IG-nya Kirana apa sih IG-nya? Oh boleh, Kirana Pramudita.s. Oh, Kirana Pramudita
S. Nah, dan juga kalau tadi mau berkolaborasi di Lentera Kirana, Kalian bisa DM Lentera.Kirana. Nanti di IG Kirana itu banyak sekali konten dan juga update story ada in my life gitu. ini tadi sebelum mulai memang tiktokan nih ya. Habis ini kita tiktokan bareng ya. Oke, warga Palembang Info, terima kasih telah menyaksikan Cindo Cerita Inspiratif Dulur Kita episode hari ini bersama Kirana. Nanti untuk warga Palembang Info silakan komen kira-kira nextnya kita ngundang siapa sih yang mau kita ajak ngobrol nih di Cindo Cerita Inspiratif Dulur Kita. Warga Palembang terima kasih banyak dan juga Kirana terima kasih banyak, semoga sukses ke depannya dan saya doakan semoga semua cita-cita tercapai dan juga bisa ikut Putri Indonesia dan membanggakan Sumatera Selatan. Terima kasih warga Palembang Info, terima kasih Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.